Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Amma ba'd. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wasilu arhamakum. Bertakwalah kalian pada Allah dan sambunglah kekerabatan kalian. Ini hadits yang agung yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah perintah bertakwa pada Allah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua agar menyambung hubungan kerabatan kita semua. Dan silaturahim atau menyambung hubungan kerabatan adalah berbuat kebajikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan kerabatan dengan kita, yang disebutkan oleh para ulama bahwa arti rahim adalah qarabah, wa rahimul insan hum qarabatuhu. Rahim seorang adalah kerabatnya, yang ini meliputi kerabat seorang baik dari arah bapaknya atau dari arah ibunya, yang dihubungkan dari kerabat tersebut dari arah keluarga bapaknya atau keluarga ibunya. Itulah kerabat seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk menyambung hubungan kerabatan atau silaturahim. Maka silaturahim yaitu menyambung hubungan kerabatan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merintahkan kepada kita agar kita bertakwa pada Allah dan menyambung hubungan kerabatan. Dan juga di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Khalid bin Zaid al-Ansari, yang beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu amalan yang memasukkan dia dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW menjawab, ta'budullaha la tusyriku bi syai'an. Engkau beribadah pada Allah dan tidak berbuat kesyirikan pada Allah sedikit pun. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'ti zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasilur rahimah, dan engkau menyambung hubungan kerabatan. Ya, hadis ini menunjukkan beberapa hal yang bisa menjauhkan dari neraka, menjaga dari neraka dan memasukkan surga. Yang adalah silaturahim, yang Nabi SAW menjadikan dalam hadis ini bahwa silaturahim termasuk sebab-sebab yang memasukkan orang dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Yang setiap manusia selalu berupaya untuk selamat dari neraka dan masuk surga. Karena barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh telah mendapat keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Rasulullah SAW mengkhabarkan sebab yang seorang masukkan surga ada 4. Yang pertama adalah beribadah pada Allah dan tidak berbuat kesyirikan, menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan menyambung hubungan kerabatan. Yang menyambung hubungan kerabatan adalah sesuai dengan yang dikenal oleh manusia, karena syariat tidak menyatakan secara jelas tentang kriteria silaturahim. Maka dikembalikan pada kebiasaan dari kaum muslimin yang mereka menyambung hubungan kerabatan. Selama itu dikatakan sebagai silaturahim, maka itulah yang termasuk di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan disebut seorang meninggalkan atau memutus hubungan kerabatan, maka itulah yang termasuk memutus kerabatan. Kaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita semua menjaga diri kita dari neraka dengan cara menyambung hubungan kerabatan dan berupaya sekuat mungkin agar tidak memutus pengerabatan ini
ia akan bisa masukkan kita dalam neraka. Dan sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwasanya cara silaturahim ini adalah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan Rasulullah SAW menyatakan ketika seorang berbuat kebajikan pada kerabatnya, maka dia telah menyambung hubungan kerabatnya. Entah dengan cara dia berupaya mengunjunginya, melihat kondisinya, memberikan kebaikan, bersedekah kepadanya, membantunya, apa yang dibantu mungkin semua adalah silaturahim. Dan bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa sedekah kepada kerabat ini dua nilainya. Dia sebagai sedekah sekaligus sebagai silah, yaitu yang bisa menyambung hubungan kerabatannya. Ini menunjukkan bahwa di antara amal-amalan kebaikan atau seluruh amalan kebaikan ketika dilakukan pada kerabat itu silaturahim bagi dirinya. Demikian juga ketika seorang meninggalkan kebaikan dan bahkan mutus hubungan, maka termasuk dia mutus dari hubungan kerabatnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan menyambung hubungan kerabatan, yang dengan silaturahim inilah Allah akan menjaga kita dari api neraka. Bahkan juga banyak sekali nas-nas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan keutamaan dari silaturahim, yang diantaranya akan bisa melapangkan rezeki, kemudian juga akan bisa memperpanjang umur, sebagaimana hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ketakwaan pada kita semua, selalu memberikan taufik pada kita untuk bisa menyambung pengerabatan, silaturahim yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang mendapat kebaikan dari Allah, yang didoakan kebaikan oleh rahim, sebagaimana hadis yang sahih bahwasanya ar-rahim dia bergantung di arsy, yang menyatakan barang siapa menyambungku semoga Allah menyambungnya, barang siapa memutusku semoga Allah memutusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu silaturahim dan menjauhi segala perkara yang dilarang Allah, termasuk juga adalah mutus pengerabatan. Akhirnya alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.